Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Fitriani from Class 2B English Education Program. Today I would like to explain about syllabus and the lesson plan or so-called RPP. The first, I will discuss about the syllabus. Syllabus, together with other learning tools, must be owned by the teacher as a means to facilitate learning to achieve the expected goals. The syllabus serves as a guide in planning learning activities for its subject. In this occasion, what will be discussed? That is definition, components, and example of syllabus. Okay, let's just discuss the first one, namely the definition of the syllabus. What is a syllabus? Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kunandar 2011. While according to Yulailawati 2004, silabus adalah seperangkat rencana pembelajaran dan penilaian yang dibuat untuk sistem yang mengandung semua komponen memiliki hubungan dengan tujuan menguasai kompetensi dasar. In this slide, still discuss the definition of syllabus. According to the curriculum of 2013, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan atau alat belajar. While according to the curriculum 2004, silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. The definition of the syllabus can be seen that it may be different, but the meaning is the same. Jadi bisa disimpulkan bahwa silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Nomor 2 adalah komponen silabus. Secara umum, silabus mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Hubungan logis antar berbagai komponen dalam silabus dari setiap mata pelajaran merupakan langkah yang harus dipersiapkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Beberapa komponen yang harus ada dalam silabus yaitu identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, nilai karakter, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Next slide. Oke, kita akan bahas setiap komponennya. Yang pertama, identitas. Pada bagian ini meliputi nama mata pelajaran, nama satuan pendidikan, kelas, dan semester. Yang kedua, kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi inti mencakup 4 dimensi yang mencerminkan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Komponen yang ketiga yaitu kompetensi dasar atau biasa disebut KD, yaitu kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi dasar berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat, materi pembelajaran.
yaitu pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari peserta didik sebagai sarana pencapaian kompetensi dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Dalam komponen ini terdapat beberapa poin, yaitu fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, dan topik. Next slide. Komponen yang kelima yaitu indikator. Indikator pencapaian kompetensi merupakan ukuran, karakteristik, ciri-ciri, atau proses yang menggambarkan ketercapaian suatu kompetensi dasar. Indikator dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, misalnya mengidentifikasi, menghitung, membedakan, menyimpulkan, mendeskripsikan, dan sebagainya. Yang keenam, nilai karakter, meliputi nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan, nilai karakter hubungannya dengan diri sendiri, nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama, dan nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan. Komponen yang ketujuh yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah bentuk atau pola umum kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Strategi pembelajaran meliputi kegiatan tatap muka dan non-tatap muka. Komponen yang kedelapan, alokasi waktu. Waktu di sini adalah perkiraan berapa lama peserta didik mempelajari materi yang telah ditentukan, bukan lamanya peserta didik mengerjakan tugas di lapangan atau dalam kehidupan sehari-hari kelak. Komponen yang kesembilan yaitu sumber belajar. Sumber atau bahan adalah rujukan atau panduan yang digunakan dalam mengajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, dan lainnya. Yang ke-10, penilaian, yaitu serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data dari peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan, biasanya berbentuk tulis, lisan, atau praktek. Next slide. Ini adalah contoh silabus. Merupakan salah satu contoh silabus satuan pendidikan SMA, SMK, atau MA pada mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 10. Pada bagian atas bisa dilihat ada identitas, kemudian kompetensi inti ada 4, KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kemudian di dalam tabel ada 8 kolom, yaitu ada kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, nilai karakter, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat. Oke, sekian pembahasan mengenai silabus yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang the lesson plan atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Suatu kegiatan pembelajaran diperlukan sebuah rencana supaya rencana pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik. Okay, I have some point to discuss. As you can see, I have definition, purpose and function, components, and example of RPP. Okay, let's just the first one, definition of lesson plan. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana penggambaran prosedur dan manajemen pengajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar kompetensi dan dijabarkan dalam silabus. Mulyasa 2007. While according to Kunandar 2011, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Sedangkan menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah suatu kegiatan rencana pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan ataupun lebih.
face-to-face learning activity plans for one or more meetings. While menurut Kosasi 2014, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang pengembangannya mengacu pada suatu kompetensi dasar tertentu di dalam kurikulum ataupun silabus. Jadi, guru berkewajiban menyusun pelaksanaan pembelajaran atau RPP secara lengkap dan sistematis. Dengan demikian, pembelajaran akan berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif. Next slide. There is a purpose, tujuan, and function. Jadi di sini adalah tujuan dan fungsi RPP. Tujuannya di sini ada dua. Yang pertama, untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Dan yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Sedangkan fungsi RPP yaitu sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran supaya lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Kunandar 2011. Next slide, there is a component RPP. The lesson plan consists of the following components. Ada identitas, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Oke, we will discuss each component. Jadi kita akan bahas setiap komponennya. Yang pertama, identitas. Identitas di sini meliputi identitas sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu, dan materi atau tema. Yang kedua, kompetensi inti. Terdapat 4 komponen inti, yaitu KI1 menyangkut aspek sikap spiritual, KI2 menyangkut sikap sosial, KI3 menyangkut aspek pengetahuan, dan KI4 menyangkut aspek keterampilan. Komponen yang ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator. Dan yang keempat, indikator. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Oke, komponen yang kelima yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan SK, KD, dan indikator yang telah ditentukan. Yang keenam, materi pembelajaran. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya siswa mencapai kompetensi dasar atau indikator yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, media pembelajaran, yaitu alat-alat yang dipakai untuk menunjang pengajaran, seperti papan tulis, laptop, proyektor, dan lain-lain. Komponen yang kesembilan, langkah-langkah pembelajaran, berisikan tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran, yaitu tahap pendahuluan, inti, dan penutup. Yang ke-10, penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Dan yang terakhir, yang ke-11, komponennya yaitu sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Sumber belajar ini dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lainnya yang relevan yang dimiliki oleh guru sebagai panduan dalam mengajar.
Oke, yang keempat, this is an example of RPP. Ini merupakan salah satu contoh RPP Satuan Pendidikan SMA SMKMA pada mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 10. Pada bagian atas bisa kita lihat ada identitas. Kemudian kompetensi inti ada 4 juga. Yang pertama ada KI1, KI2, KI3, dan KI4. Kemudian ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, ada juga tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, media, metode, sumber, dan langkah-langkah pembelajaran, serta penilaian hasil belajar. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat, ini contoh yang lebih jelasnya. Oke, saya akan menyimpulkan perbedaan silabus dan RPP. Yang pertama, silabus perencanaannya dalam satu semester, sedangkan RPP perencanaannya satu kompetensi dasar, bab atau satu kali pertemuan. Yang kedua, silabus langkah-langkah kegiatannya belum merinci, sedangkan RPP langkah-langkah kegiatannya dirinci dalam kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Dan yang ketiga, dalam silabus tidak ada langkah-langkah pembelajarannya, sedangkan dalam RPP terdapat langkah-langkah pembelajaran. Jadi RPP dapat digunakan oleh setiap pengajar atau guru sebagai pedoman umum untuk melaksanakan pembelajaran kepada peserta didiknya, karena di dalamnya berisi petunjuk secara rinci, pertemuan demi pertemuan, mengenai tujuan, ruang lingkup, materi yang harus diajarkan, kegiatan belajar mengajar, media, dan evaluasi yang harus digunakan. Oleh karena itu, berpedoman RPP ini, pengajar akan dapat mengajar dengan sistematis tanpa khawatir keluar dari tujuan, ruang lingkup materi, strategi belajar mengajar, atau keluar dari sistem evaluasi yang seharusnya. RPP akan membantu pengajar atau guru dalam mengorganisasikan materi standar, serta mengantisipasi peserta didik dan masalah-masalah yang timbul dalam pembelajaran. Okay, I think this is enough. Maybe that is the material that I convey. I apologize for the mistake. Hopefully it can be understood and can be useful for all of us. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.